Kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan selalu kita nikmati. Mari bersyukur atasnya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin tanggal 17 April tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Mari satu dalam doa. Kasih sayang-Mu selalu kami nikmati dalam hidup kami, dan karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus menerangi hati dan hidup kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Amsal pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licik perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah-Nya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berada dalam tema hidup bijaksana. Kadang, saudara, kita mendengar ungkapan orang yang mengatakan, lain ya jika kita melihat orang bijaksana. Orangnya sopan dalam berbicara, baik sikap dan tingkah lakunya, dan berwibawa, bahkan memiliki sifat yang dapat menimbang dengan baik segala perkara yang dihadapinya. Saudara-saudara, dalam ungkapan lain sering kita dengarkan, orang bijaksana hatinya terbuka untuk orang lain. Orang bijaksana orang yang selalu berbesar hati. Ada juga pesan yang seringkali kita dengar, orang bijaksana yang selalu diingatkan bahwa tidak ada gunanya segala kepandaian, kekayaan, dan pangkat pada seseorang jikalau ia tidak bijaksana. Maksudnya, saudara, orang bijaksana adalah orang yang berharga di mata orang lain. Saudara-saudara, banyak orang pandai, orang kaya, orang berpangkat, tetapi sering mereka mendapatkan cerita yang buruk tentang sifatnya dan tindakan perbuatannya yang dinilai orang punya segala-galanya, tetapi tidaklah baik sifat dan kelakuannya. Banyak melakukan hal-hal yang jahat. Karena itu, orang tua sering katakan, jika tidak bijaksana, jelas tidak memiliki sahabat atau kawan. Saudara-saudara, akar dari kebijaksanaan disebut dalam Amsal, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, dan mengenal Yang Maha Kudus
adalah pengertian. Sebab itu patutlah sikap bijaksana diusahakan dan dijadikan kebiasaan dalam kehidupan kita senantiasa. Sekali lagi saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa perlu diperjelas dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat banyak jalan yang harus kita tempuh. Kita melihat jalan-jalan itu mudah, tetapi hati-hati, itu bisa membawa kita pada kesesatan dan kerusakan dalam kehidupan kita. Tetapi jalan orang-orang yang bijaksana, jalan melakukan kebaikan. Jalan orang jahat itu jalan yang berlekuk-lekuk dan sesat, penuh kata-kata jahat dan kebohongan yang membawa pada kerusakan, merusak damai dalam keluarga, memunculkan hal yang jelek dan memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Itulah sikap orang yang menempuh jalan yang jahat. Tetapi sekali lagi orang yang bijaksana, dalam kehidupannya dia melakukan kebaikan. Dia selalu melalui jalan yang lurus. Dia memiliki pertimbangan yang sangat matang dan baik. Dan kehidupannya adalah kehidupan yang menyenangkan orang lain. Orang bijaksana tahu yang baik dan yang jahat. Dalam melakukan pekerjaan hatinya lurus. Dan dia selalu setia, belajar kebenaran pada Tuhan, bahkan melakukan jalan-jalan yang benar di mata Tuhan. Mari hiduplah dalam sebuah kehidupan yang bijaksana, sehingga hidup kita menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami agar kami hidup bijaksana. Biarlah firman-Mu ini akan terus mengambil bagian dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami semakin menjadi orang yang bijaksana, yang hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, Engkau terus mengasihi kehidupan kami, mengasihi anak-anak kami, pertumbuhan mereka berkatilah Tuhan, pendidikan mereka topanglah mereka, agar mereka dapat menghadapi pendidikannya dengan indah dalam tuntunan Tuhan. Begitu juga Engkau memberkati suasana dalam keluarga kami, biarlah selalu ada damai dan sukacita dari Tuhan. Bagi orang tua kami Tuhan berkati agar mereka selalu menikmati masa dalam usia indah dengan sehat, bahagia, kuat di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Bahkan juga saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, berkati mereka Tuhan, agar mereka juga selalu merasakan bahwa di dalam Kristus mereka terpelihara dengan baik, menikmati kemurahan dan berkat-Mu, dan teguh menjalani hidup ini. Bapa di dalam sorga, kami menyadari bahwa ketika kami menerima berkat-Mu, hidup kami dalam keadaan baik. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Tetapi ketika kami juga berada dalam berbagai pergumulan, Engkau juga hadir dan mengajar kami untuk tetap bersyukur. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakitnya, sembuhkanlah mereka. Bergumul dalam duka, pulihkan dan kuatkan mereka menghadapinya. Bergumul dengan ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, sayangi mereka agar mereka teguh menghadapi semua pergumulan itu. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati hidup kami agar kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Para pelayan-Mu Engkau berkati, bangsa dan negara kami Engkau berkati, kehidupan kami dengan berbagai aktivitas kami hari ini, tolong kami melewatinya dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami. Semua kami bawa di dalam nama Kristus Tuhan kami yang bangkit dan memberikan hidup kekal bagi kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi dan menuntun kehidupan kita.